Di Philadelphia, USA, telah terjadi kematian yang aneh. Seseorang yang jatuh dari tempat yang tinggi, berdampak besar, menyebabkan deformasi parah pada atap truk. Detektif segera pergi ke tempat kejadian. Yang luar biasa adalah, atapnya rusak parah, tapi tidak ada gedung tinggi di sekitarnya. Gedung tertinggi hanya 2 lantai. Melompat dari sini, tidak cukup untuk mati. Atapnya rusak parah. Segera detektif itu menemukan petunjuknya. Berdasarkan pada tanah miring dan aliran air. Ini bukan TKP pertama. Keluar dari gang, polisi mengunjungi gedung tidak jauh. Dia berspekulasi bahwa almarhum ada di gedung ini. Tabrak truk setelah jatuh, menciptakan dampak besar, ditambah aliran air di tanah, sehingga truk itu berhenti ke titik ini. Untuk membuktikan ucapannya, detektif datang ke gedung untuk menyelidiki. Benar saja, pembersih sedang membersihkan pecahan kaca, dan petugas kebersihan juga mengkonfirmasi, memang ada pecahan kaca di lantai atas gedung. Jelas ini adalah lokasi pertama kejahatan. Pada saat yang sama beberapa karakter utama juga muncul di gedung satu persatu. Seorang insinyur dengan topi, seorang pria berjas dengan rambut keriting, bibi yang selalu melihat sekeliling, seorang wanita dalam gaun mewah, dan petugas keamanan gedung, seorang pria kulit hitam. 5 orang naik lift yang sama, pintu ditutup. Game iblis akan segera dimulai. Berguncang, lift macet di lantai 25. Ruang keamanan dengan cepat memperhatikan kelainan itu. Segera memberitahu tukang reparasi untuk pergi memeriksa situasi. Kemudian mereka mencoba menggunakan intercom, berbicara dengan orang-orang di lift. Semua orang dapat mendengar suara dari ruang keamanan, tetapi petugas di ruang keamanan tidak dapat mendengar suara dari lift. Waktu berlalu, ruang kecil membuat 5 orang lelah. Setelah beberapa pemeriksaan oleh tukang reparasi di sisi lain, dan tidak ada kelainan yang ditemukan, jadi mereka memutuskan untuk mematikan dan memulai kembali. Lift jatuh ke dalam kegelapan. Bibi tiba-tiba berteriak. Setelah listrik diperbaiki, semua orang melihat pria kulit hitam ambil kesempatan untuk menghapus Bibi. Semua orang mengatakan pria kulit hitam memiliki mulut yang berat. Pria kulit hitam dengan cepat menjelaskan bahwa dia menderita klaustrofobia. Dia merasa berantakan karena dia terlalu gugup. Semuanya terdiam. Lampu di lift saat ini sudah kembali menyala. Petugas keamanan di ruangan melihat seringai melintas melalui kamera. Lift jatuh ke dalam kegelapan lagi. Kali ini wanita muda itu mulai berteriak. Menyala. Semua orang menemukannya. Punggungnya terluka. Suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Mereka tidak tahu, game iblis ini baru saja dimulai. Saat lampu padam, semua orang dapat melihat bahwa punggung wanita itu ditandai dengan noda darah. Begitu banyak darah pada pria berjas itu. Dia menjelaskan, wanita itu jatuh padanya. Adegan ini dilihat oleh petugas keamanan. Mereka segera memanggil polisi. Kebetulan detektif itu ada di sini. Dia sedang menyelidiki kasus bunuh diri. Dia datang ke ruang keamanan. Ia menenangkan dulu emosi semua orang. Pergi untuk memeriksa formulir pendaftaran pengunjung. Selidiki identitas 5 orang satu persatu. Pada saat ini, lampu di lift mati lagi. Nyalakan lagi, pria berjas itu memiliki sepotong kaca di lehernya. Dia tewas. Pembunuhnya bersembunyi di dalamnya. Semua orang takut. Detektif polisi menyelidiki dan menemukan bahwa pria berjas itu adalah penipu. Banyak orang menderita karenanya, lalu memilih bunuh diri. Detektif melihat di kamera, pria berjas itu memiliki surat di sakunya. Mereka tahu dari surat itu, pria itu harus naik ke lantai 35, dan pergi ke kamar. Itulah tempat di mana terjadi bunuh diri di awal film, di mana almarhum jatuh. Tampaknya menjadi yang lain, korban penipuannya. Penjaga keamanan di ruang keamanan mulai gugup. Dia pikir semuanya dilakukan oleh iblis. Detektif itu mengeluarkan catatan. Ada tertulis maaf di belakangnya. Katanya 5 tahun lalu, istri dan anak-anaknya meninggal dalam kecelakaan mobil. Pengemudi melarikan diri hanya meninggalkan catatan. Dia masih buron dalam 5 tahun ini. Sejak itu dia tidak lagi percaya pada dewa dan iblis. Wanita tua dan pria kulit hitam di lift bertengkar lagi. Bibi mengeluarkan sebotol semprotan, tapi itu tidak bisa digunakan sama sekali. Orang berkulit hitam itu meraihnya. Dan ternyata tanggalnya sudah lewat 20 tahun. Setelah kegagalan lift,
Tukang reparasi telah memeriksa, tapi selalu menemui hal-hal aneh. Dia pergi ke atap untuk memeriksa tetapi topinya terbang, membuatnya hampir jatuh. Dia pergi ke poros lift untuk memeriksa, hampir mati. Dia siap untuk naik ke atas lift, memulai ulang lift secara manual. Akhirnya, skrup jatuh. Dia jatuh sampai mati di lift. Situasinya terlalu buruk sekarang. Detektif hanya bisa memanggil petugas pemadam kebakaran untuk menyelamatkan orang. Sisi lain dipantau melalui ruang pemutaran. Detektif menemukan bahwa bibinya adalah seorang pencuri. Lift mati lagi. Saat menyala, bibi telah digantung dengan kawat. Semua orang tercengang. Detektif segera memerintahkan blokade gedung. 3 orang tertinggal di lift, mulai menebak satu sama lain. Insinyur itu curiga itu adalah pria kulit hitam. Tetapi pria kulit hitam telah membentuk aliansi dengan wanita itu. Curiga bahwa insinyur yang melakukannya. Jadi wanita itu memanggil pria kulit hitam untuk membunuh insinyur. Namun akhirnya dihentikan oleh detektif polisi. Pada saat ini, asisten membawa petunjuk baru. Wanita ini sebenarnya bukan orang baik. Dia 3 kali memeras pria yang sudah menikah. Sekarang menikah dengan keluarga kaya. Dan pria kulit hitam adalah karyawan perusahaan suami wanita itu. Detektif itu berspekulasi. Mungkin suami wanita itu mengetahui bahwa dia selingkuh. Jadi sekarang dia mengirim orang kulit hitam untuk membunuhnya. Yang berikutnya mati. Kemungkinan besar adalah wanita itu. Iblis di lift membawa kegelapan lagi. Tapi saat kegelapan surut, leher pria kulit hitam yang paling mencurigakan diputar 180 derajat. Insinyur dan wanita itu saling berhadapan. Pada saat yang sama, katakan, ternyata itu kamu. Mati lampu lagi. Kali ini wanita itu jatuh sekarat. Insinyur bingung. Dia mencoba menyelamatkan wanita itu. Saat ini, bibi yang sudah lama mati berdiri perlahan. Bibi telah dirasuki oleh iblis. Dia berkata kepada insinyur, apakah kamu siap? Sekarang giliran Anda. Insinyur sedang sekarat, juga mulai menyadarinya. Ternyata 5 tahun yang lalu, dia secara tidak sengaja membunuh seorang istri dan anak-anak. Dia ketakutan saat itu dan tidak menyelamatkan orang tetapi memilih untuk melarikan diri. Setelah mendengarkan pengakuan insinyur, membiarkan dia pergi. Tiba-tiba seluruh gedung mati listrik. Iblis menghilang ke dalam kegelapan. Akhir film, dalam perjalanan kembali ke kantor polisi, detektif itu memberitahu insinyur, itu istri dan anakku yang kamu bunuh. Saya menunggu momen ini selama 5 tahun. Saya memikirkan tentang apa yang harus kukatakan saat aku bertemu denganmu. Tapi sekarang, aku memaafkanmu. Sebenarnya tema film ini adalah untuk menyampaikan kepada kita, jika iblis ada, maka Tuhan juga pasti ada.